Assalamualaikum Bu Emma, boleh minta waktunya sebentar Bu? Waalaikumsalam Pak Hasan. Boleh dengan senang hati saya akan mendengarkan atau ada waktu untuk Pak Hasan. Oke Bu, saya ingin cerita ini Bu, apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, terutama pas pembelajaran di kelas Bu. Nggih. Jadi gini Bu, masalah antusiasme anak-anak belajar IPS ini, saya amati, saya rasakan ini kok menurun gitu. Kadang kalau dikasih tugas itu mereka kayak siapa itu pas kita periksa belum itu, waduh, ujung-ujungnya minta PR gitu Bu. Nggih Pak Hasan. Jadi tujuan percakapan kita sore hari ini tentang antusias atau semangat kait semangat belajar anak-anak di pelajaran IPS ya Pak Hasan. Nggih Bu Emma, intinya ya saya pengen sharing sama Ibu, terus ya kalau bisa kita menemukan solusi lah Bu dari permasalahan saya itu Bu. Nggih Pak Hasan. Baik, menurut Pak Hasan, semangat atau antusias belajar IPS seperti apa sih yang Pak Hasan maksudkan? Ini Bu, pertama itu kan respon mereka itu kan kayak apa istilahnya ya, iya Pak, sekedar gitu. Terus kalau ditanya paham gitu, terus kalau nanti coba ini apa maksudnya, diem semua kayak apa ya bahasa ininya ganteng-gantengan, cantik-cantikan, nunduk, ditunjuk gitu. Nah, itu yang saya rasakan Bu. Terus kayak mereka ini pembelajarannya sedikit kayak apa saya kurang Oh, seperti menarik itu atau Pak gimana Hasan. gitu. Jadi Gitu. menurut Pak Hasan, semangat bagaimana dia merespon cepat antara paham dan enggaknya ya Pak Hasan ya. Uh, satu kira berapa semangat anak untuk belajar IPS tersebut? Bagaimana Bu Emma? Putus-putus suara Bu Emma? Oh, tadi Pak Hasan Bisa bilang diulang? Nggih. semangat belajar anak itu dilihat dari bagaimana dia merespon dengan cepat, pemahamannya. Kalau misalkan ya, dia buat level dari 1 sampai 10, kira-kira di level berapa semangat atau antusias anak untuk belajar IPS itu antara 1 sampai 10 menurut Pak Hasan? Ya, kalau level mungkin sekarang itu tengah-tengah Bu, Hmm. antara 5 6 itu yang saya rasakan. Jadi kayak mungkin apa pembelajaran saya ini monoton, kurang menarik. Memang saya akui selama ini saya kan masih terbatas pada buku. Saya ambil buku siswa, IKM itu saya bawa, terus saya banyak cerita, terus ya medianya hanya banyak saya cerita, terus saya mungkin lebih mendominasi, mereka kurang punya kesempatan untuk berpendapat atau bertanya, berkomentar itu sih Bu, mungkin dari sisi pembelajaran. Sehingga saya tangkap level mereka ya 5 6 itu gitu, kayak nggak hidup kelas itu gitu. Iya. Jadi masih di tengah-tengah ya Hasan kalau di dilevelkan ya. Betul betul. Lalu targetnya di level berapa Pak Hasan? Ya Kira-kira di kalau level berapa lah kalau pengen target? target yang jelas 10 kan nggak mungkin ya Ya, 8 9 lah ya mendekati 8, 9. sempurna gitu, harapannya begitu Iya, Bu. luar Jadi biasa itu ya Pak Hasan ya. Kita lebih di meningkatkan levelnya untuk dari 5 ke 8 gitu. ya Apa yang sudah Pak Hasan lakukan untuk meningkatkan antusias anak dalam belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maaf, dalam pelajaran IPS yang Pak Hasan ampuh kalau selama yang ini sebelumnya. saya berusaha menghadirkan pemahaman IPS itu ke sekonkret mungkin. Eh, Pertama saya bawakan atlas, saya Hmm. bawakan apa itu peta. Kebetulan lumayan di sekolah itu peta lengkap kan kalau kelas yang saya ajar itu kebetulan daerah gempa. Nah, kemarin Lombok itu kan pernah merasakan gempa sehingga kalau berbicara materi
ada, cuma kok kayaknya anak-anak itu butuh lebih konkret lagi. Nah, rencana saya pengen pembelajaran yang menarik itu kayak buat di YouTube melalui Canva. Nanti kan musim mereka ini TikTok, ternyata banyak yang punya rencana begitu biar pembelajaran itu lebih menarik, buat mereka itu lebih tertarik gitu, enggak monoton. Itu sih intinya, pinginnya saya rencananya, Bu. Baik, dari rencana Pak Hasan tersebut, dari ingin mengingat ke media pembelajaran yang lebih konkret ya Pak Hasan ya, Iya, seperti Bu, itu. biar Uh, semoga anak-anak karena berubah gitu, antusiasmenya ya itu dengan baik Pak Hasan, bagus sekali itu Pak Hasan. Kapan rencananya Pak Hasan melakukan hal seperti itu untuk merubah media ke lebih konkret lagi? Nah, kalau dari segi waktu kan karena KBM ini tinggal seminggu lagi, mungkin masih ada kesempatan sama ini saya coba, saya edit beberapa materi dengan gabungan dari mungkin di internet saya konversikan, saya gabung dengan gambar-gambar dengan ada materi minggu depan ini kan tentang mitigasi bencana. Nah, itu cocok sekali rencana saya tampilkan kejadian gempa di Lombok dan mitigasinya seperti apa. Nah, rencana harapannya sampai kayak role playing gitu, Bu. Kita bikin kayak, ayo kalau Iya, terjadi gempa apa yang keren-keren. kita lakukan. Nah, itu pengennya. Mungkin minggu depan ini karena kalau rencana jangka panjangnya semester depan karena KBM ini tinggal seminggu lagi, minggu depan sudah semester. Begitu, Bu, rencana saya. Baik, rencana Pak Hasan itu sangat super sekali. Dari saya bisa kasih solusi sedikit Pak Hasan ya. Ya, Mungkin Bu. selain kita memberikan media ke lebih yang konkret lagi mengenai media pembelajarannya, mungkin Pak Hasan juga bisa membawa anak ke tempat gitu, di tempat dengan suasana baru, tidak melulu di dalam ruangan. Mungkin ada suasana suasana di luar kelas yang bisa Pak Hasan manfaatkan untuk memberikan pelajaran IPS. Bagaimana anak itu antusias juga menikmati suasana atau tempat pembelajarannya. Seperti itu Pak Hasan ya. Bagaimana menurut Pak Hasan solusi yang saya sampaikan ini? Oh ya, terima kasih sekali Bu Emma, itu bisa jadi referensi saya, bisa saya Iya, coba juga karena memang saya terima kasih sekali butuh inspirasi bagaimana sih mungkin Ibu mengelola kelas gitu. Kalau saya iya. IPS kan materinya lebih ke kehidupan sosial. Nah, mungkin Heeh. betul juga ketika masukan Ibu saya coba nanti pasti menarik kan. Tantangan saya bagaimana anak-anak itu antusias gitu. Mungkin memang suasananya perlu diubah, betul sekali usulan Ibu itu. Saya terima Oke, kasih Pak sekali, Bu. Hasan. Nggih. Eee, kira-kira Pak Hasan membutuhkan, dukungan dari stakeholder yang ada di sekolahnya Pak Hasan? Iya, Bu, butuh sekali. Karena gimana ya, pembelajaran itu berhasil kan nggak mungkin saya sendiri. Misalkan saya merubah ini, nanti tanpa ada dukungan kepala sekolah, guru lain untuk mensukseskan, apalagi itu kan tidak mungkin sekali, perlu kolaborasi dari pimpinan, mungkin nanti sampai penganggaran dan lainnya, sampai kebijakan, perizinan, sampai komunikasi ke orang tua ini kan butuh kerjasama semua hal. Nah, makanya komitmen dan dukungan dari semua pihak yang di sekolah itu sangat saya butuhkan untuk kesuksesan dan harapan besarnya tadi antusiasme anak-anak dalam pembelajaran itu meningkat. Itu Bu Emma. Iya, bagus Pak Hasan, karena perjalanan proses PBM juga tidak luput atau tidak jauh dari dukungan terutama orang tua. Bagaimana dia menyemangati anaknya di rumah untuk tetap belajar, mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Dan begitupun juga rekan sejawat, kepala sekolah, bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan kita, terutama wali kelas. Jika kita berada di kelas binaannya, wali kelas bisa juga memberikan support system yang lain kepada wali kelasnya untuk lebih antusias, semangat belajar IPS. Baik Pak Hasan, dari percakapan ini apa saja yang Pak Hasan bisa ambil kesimpulan? Ya.
Jadi Bu Emma terima kasih tadi atas masukan dan sarannya. Pertama memang tadi yang saya ambil penting adalah nasihat dari saran Bu Emma itu tentang merubah suasana kelas. Karena jika suasana baru pasti perasaan baru, antusiasme baru. Kedua mungkin PR saya adalah bagaimana mengelola kelas itu menjadi menarik mungkin dengan media dan lainnya itu. Itu Bu Emma, mungkin Oh, terima kasih masukannya dan terima kasih waktunya dan sarannya. Mohon maaf jika mengganggu. Terima kasih, saya mau pamit, mau balik ke kelas. oke. Terima kasih Bu Terima Emma. kasih kembali Pak Hasan. Semangat ya Pak Hasan. Ya Bu, tetap semangat kita. Nggih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus sekarang Sekarang gimana? saya Pak Langsung Hasan. itu. Nggih. Nggih. Siap Bu Emma. Oke. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Bu Emma. Nggih, bagaimana Bu Emma? Ada yang bisa dibantu? Bisa saya minta waktunya sebentar aja Pak? Ini Nggih. Bisa ada Bu yang saya Emma mau dengan cerita, senang hati. Silakan silakan. ada Gimana? yang Apa mau yang saya nggih. ada yang mau saya ceritakan sama Pak Hasan tentang permasalahan ya di sekolah lah. Di sekolah kita ini lah Pak Hasan ya. Iya Bu, nggih. Jadi Bagaimana Bu? saya akhir-akhir ini jumlah semangat siswa, minat siswa berkunjung ke BK itu sudah menurun. Pak Hasan. Dari yang saya lihat sih menurut pemantauan saya di sendiri mungkin karena ruang BK-nya kebakar. Jadi anak-anak enggak loh kunjung ke ruang BK. Beda dengan yang masih berada di depan. Nggih. Terus sebelum kita bahas, kira-kira Bu Emma mengharapkan apa dari obrolan kita ini, Bu? Halo? Halo? Putus Bu Emma? Halo? Halo Bu Emma? Halo? Halo Pak Hasan, Putus Bu Emma? sebentar tadi. Oh, nggih nggih. Coba gimana? Saya kirim linknya ke WA? Oh, kan ada di LMS nggih. Gimana Bu Emma? Bisa dikirim saya linknya ini kok di lelet ya. Oh, nggih nggih. Siap siap, saya coba. Halo Pak Hasan, maaf.
jaringan tiba-tiba kayak gini. Nggih, tadi nganu Bu, pas di tengah putus-putus. Oh Saya iya, saya aja kaget kok. Iya, karena mau hujan kayaknya ini Pak Hasan, makanya dia kayak gini, udah mendung sekali. oh nggih. Gimana, kita ulang ndak apa-apa, Bu, Emma? Iya, kalau Pak Hasan sudah, Nggih, tapi tinggal tiang kerekam nggak aja, nih? iya dah. Oh nggih Oke dah nggih. Pak Hasan. 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Bu Emma, nggih silakan bagaimana? Eee, saya minta waktunya Pak Hasan sedikit ya. Nggih, siap Bu Emma. Bagaimana, ada yang mau diceritakan atau gimana ini Bu Emma? Iya, begini loh Pak Hasan, akhir-akhir ini anak-anak kok jarang ada yang berkunjung ke ruang BK, antusiasnya itu ndak ada sekali. Apa mungkin karena ruang BK-nya sudah pindah ya ke belakang sekolah Pak Hasan, ndak di arena, ndak di lokasi seperti biasanya gitu. Oh gitu, nggih. Kira-kira dari obrolan kita ini bagaimana yang Ibu Emma harapkan apa ini Bu Emma? Saya menginginkan antusias atau semangat anak untuk berkunjung ke ruang BK itu lebih semangat lagi dah kayak biasanya gitu Pak Hasan. Nggih, betul itu Bu. Memang kita kan berharap anak-anak itu bukan bermasalah kan ke ruang BK, tapi bisa hal Iya, lain, cerita. Nah, iya. kira-kira kalau Bu Emma amati selama ini, kok yang membuat merubah suasana anak-anak jadi jarang itu apa Bu Emma? Kira-kira yang Bu Emma rasakan gitu, selain tadi Bu Emma kan cerita masalah tempat pindah ya, Iya. mungkin ada hal lain atau apa kira-kira? Selain tempat pindahnya ke belakang, mungkin anak-anak sekarang malas Pak Hasan untuk ke belakang itu karena ruang BK-nya agak naik lah gitu, ada agak atasan daripada ruang BK Oh, sebelumnya gitu. Jadi ogah-ogahan lah anak-anak ini ke belakang, mau cari apa gitu sih bilangnya Pak Hasan. Menurut saya sih seperti itu. memang jauh sekali Bu tempat yang sebelumnya ke tempat yang sekarang ya? Kayak lantai 2 gitu maksudnya? Ndak lantai 2 sih Pak Hasan, ndak jauh-jauh amat juga. Tapi arena atau lokasinya itu di belakang gitu, yang jarang ada orang ke sana atau anak-anak ke sana gitu, Pak Hasan. Oh, iya iya ya Bu. Berarti lokasi berubah, tapi ini ya, masih Mhm, bisa terjangkau ya, artinya ndak bener-bener pindah lokasi ndak sebenarnya ya, mungkin masih kawasan sekolah, cuma iya. di situ ndak mungkin ndak dekat kantin atau ndak dekat Iya, apa ya. iya itulah Pak Iya Hasan, ndak dekat kantin gitu. iya. Kira-kira Bu Emma kalau dari masalah yang Ibu ceritakan tadi, Mhm, rencana Bu Emma gimana Bu? Biar anak-anak mau datang lagi, rame, ya berkomunikasi lagi lah dengan ibu-ibu yang berada di BK gitu, terutama dengan ibu baik Emma gitu. iya. Rencana saya sih Pak Hasan, karena kita pindah baru 1 bulan, mau 2 bulan lah Pak Hasan ya. Iya, Bu. Mungkin kita belum mensosialisasikan lagi kepada anak-anak terkait, kunjungan mereka, antusias mereka untuk berkunjung ke ruang BK tersebut. Mungkin itu yang belum kita laksanakan sebagai guru BK, akan mensosialisasikan kembali, jangan terpengaruh karena letak atau lokasi ruang BK yang pindah. Oh, iya. Berarti nanti sosialisasi dengan wali kelas mungkin Bu ya lebih Iya. efektif, terus gimana? Terus sosialisasi ini kira-kira bagaimana Bu, komitmen Ibu, apa dukungan butuh siapa atau bagaimana kira-kira? Dukungan dari siapa Saya yang dibutuhkan nih? Saya butuh sekali dukungan dari wali kelas, dengan teman sejawat, stakeholder yang ada di sekolah ya lah Pak Hasan, untuk menggerakkan untuk, eee, anak itu ingin berkunjung ke ruang BK tanpa harus melihat di mana letak ruang BK yang sekarang gitu. Saya berkolaborasi dulu dengan wali kelasnya untuk mengarahkan anak binaannya untuk berkunjung ke ruang BK kembali, seperti itu Pak Hasan. Oh iya, bagus itu tuh, artinya kan ya namanya biasa kan, namanya tempat baru, anak-anak butuh penyesuaian, dikenalkan lagi, mungkin kan seperti mereka
Mungkin juga tapi itu permanen pindah atau hanya sementara, Bu, kira-kira kalau tempat Kayaknya sementara Pak Hasan, karena ada renovasi, tapi kita tidak tahu jangka panjangnya sampai berapa oh bulan gitu, gitu. ya, nggih. Bagus, Bu, semoga setelah balik anak-anak kembali lagi suasananya. Saya pikir karena BK itu sangat penting untuk anak-anak, ya mungkin sosialisasi lagi digencarkan. Mungkin kalau BK itu ada jam masuk kelas nih? Saya kurang paham kalau Oh, sebenarnya ada Pak Hasan, tapi kebijakan di sekolah udah 3 tahun terakhir BK tidak masuk kelas, begitu Pak Hasan. Makanya dari oh, itu kita merasa kewalahan gitu untuk memberikan bimbingan secara klasikal kepada anak-anak, terkecuali ada jam mata pelajaran yang kosong gitu Pak Hasan. oh ya betul. Mungkin perlu kita diskusikan lagi, Bu, apakah sistem kebijakan itu kita beri kesempatan Ibu Emma dan teman-teman di BK masuk kelas sekaligus sarana produksi kalau boleh ngasih saran sih, nggih, mungkin Iya. nanti kapan kita rapatkan gitu. Nah, terus Bu Emma mungkin dari pembicaraan kita, Bu Emma sudah ada kesimpulan atau sudah ada ini juga, dapat solusi belum dari pembicaraan kita ini, sudah dapat belum? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hasan telah memberikan ide-ide baru saya untuk mengembalikan antusias atau semangat anak untuk berkunjung ke ruang BK. Yang pertama tadi seperti yang Pak Hasan sampaikan, saya harus kolaborasi dengan wali kelas untuk meningkatkan atau memberi saran binaan terhadap eh, kelas binaannya untuk kembali antusias ke ruang BK. Seperti itu Pak Hasan. Oke, bagus Bu. Semoga ya sedikit saran dan hasil diskusi kita percakapan ini bermanfaat untuk pembelajaran BK. Ya semoga apa yang kita diskusikan ini bisa merubah dan menyumbangkan apa tadi yang Ibu resahkan begitu Bu Emma. Terus kalau dalam realisasinya kira-kira dalam waktu dekat atau gimana Bu Emma? Insya Allah dalam waktu dekat Pak Hasan, karena kita juga perlu tahu sejauh mana perkembangan peserta didik kita atau siswa binaan saya sebagai guru BK. Karena selama ini kan udah hampir 2 bulan kita tidak antusias anak-anak berkunjung ke ruang BK itu berkurang Pak Hasan. Karena kebetulan juga kan untuk bimbingan klasikalnya sudah jarang karena alhamdulillah full aja sih mata pelajarannya begitu. Dari Oh, sana kita minta anak-anak untuk antusiasnya itu semangat ke ruang BK Pak Hasan. siap siap. Nggih. Oke, Keren dah Bu, rencananya semoga sukses terima dan kasih antusias Pak lagi Hasan. tambah rame, rame dalam arti kan anak-anak datang sebagai pengunjung nggih, bukan dalam rangka masalah nggih. Iya. Gitu Bu Emma. Terima kasih Pak Hasan ya sudah membagi waktu kepada saya. Nggih, sama-sama Bu Emma, semoga juga saya dapat memberikan saran yang bermanfaat, mungkin gitu. Nggih. Baik Pak Hasan, saya mau kembali dulu ya. Nggih, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih sudah berbagi perasaanmu hari ini. Semoga praktik supervisi akademik ini dapat menginspirasi dan memberi contoh bagaimana kita sebagai seorang pimpinan atau kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik dengan paradigma coaching dengan alur tirta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.